Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi siap untuk mengikuti pembelajaran yang pertama untuk materi pekerjaan dasar teknik otomotif ya. Sebelumnya belum saya paparkan materinya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa ya. Ayo Afid, silakan Fit, dipimpin doa dulu Fit. Oke. Amin, alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya saya akan absen dulu nih buat kelas TKR, hadir semua atau tidak. Oke, absen ya. Oke, Ahid, Hafid, oke, Anissa, Binaria, Eka, oke, Dani ada, oke ada semua ya. Berarti alhamdulillah untuk kelas 10 TKR hadir untuk mengikuti materi yang pertama. Oke. Pada kesempatan kali ini materi yang saya sampaikan yaitu materi dasar di kelas 10 ya, itu ada pekerjaan dasar teknik otomotif, karena di kelas 10 ada tiga materi yang dasar, yaitu pertama TDO, kemudian PDTO, dan yang ketiga adalah gambar teknik. Nah, pada kali ini saya akan sampaikan untuk materi PDTO ya. PDTO pada kali yang pertama itu isinya adalah tentang alat ukur mekanik ya. Oke, sebentar. Ada alat ukur mekanik. Nah, nanti yang kita pelajari yang pertama adalah ada vernier kaliper atau jangka sorong, dan yang kedua itu adalah mikrometer. Apa itu vernier kaliper, apa itu mikrometer? Nah, nanti kita belajar, kita lihat bentuknya seperti apa, kemudian cara penggunaannya seperti apa. Ini yang belum pernah, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari vernier kaliper atau fungsinya dari vernier kaliper. Itu merupakan alat yang dapat mengukur panjang dan ketebalan suatu benda dengan tingkat akurasi dengan presisi yang sangat baik. Itu sampai presisinya 0,05 mm. Kemudian di vernier kaliper sendiri ada dua jenis. Yang pertama jangka sorong analog atau vernier kaliper analog. Kemudian yang kedua itu jangka sorong digital atau vernier kaliper digital. Nah, bedanya apa sih Bu antara yang analog sama digital? Nah, nanti saya perlihatkan gambarnya ya, perbedaannya untuk digital dan analog itu seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Ini dia bentuknya atau gambarnya vernier kaliper analog ya. Boleh di amati dulu ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, dan yang kedua ini adalah bentuk untuk yang vernier kaliper digital. Nah, bisa dipahami antara tadi dua gambar tersebut? Oke, ada perbedaan ya. Nah, oke, perbedaannya adalah di sini ya. Di sini ada sebuah layar. Oke. Dengan sebuah layar ini, kalau untuk di vernier kaliper digital kita tidak usah repot-repot untuk mencari skala utama, kemudian skala non-nya berapa, setelah itu dijumlahkan. Nah, tapi untuk di vernier kaliper digital itu langsung otomatis, nanti kalian arahkan letakkan benda kerjanya di rahang bawah, semisal nanti dikunci. Nah, nanti hasilnya langsung keluar di sini tanpa kalian membaca, sudah
terlihat hasilnya lebih simpel ya. Nah, tapi nanti saya ajari dulu cara membaca vernier kaliper yang analog. Jadi kalian bisa dua-duanya, tidak hanya satu saja. Oke. Kemudian ada bagian-bagian dari vernier kaliper analog. Nah, kalian juga harus tahu ini fungsinya untuk apa, macam-macamnya, nama komponen apa. Nah, yang menghadap atas ini namanya biasa kita sebut rahang atas. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengukur diameter dalam, bagian dalam. Oke. Kemudian yang bawah, rahang bawah, fungsinya untuk mengukur diameter luar, bisa untuk mengukur panjang benda dengan panjang terbatas ya. Ini juga bisa. Kemudian di sini ada yang bisa di puntirnya apa? Ini adalah pengunci rahang agar rahangnya tidak bergeser saat kalian melakukan pembacaan vernier kaliper. Kemudian ini ada angka-angka, itu angka apa saja ya, garis-garis itu garis apa saja. Kalau yang berada di rahang geser itu merupakan skala vernier atau skala Nonius. Nah, ini yang bergeser itu ya. Ini adalah skala Noniusnya. Kemudian angka dan garis yang ada pada skala utama atau vernier yang tidak dapat bergerak itu adalah skala utamanya. Nah, ini skala utamanya. Skala utama juga ada dua, ada skala utama yang atas itu dengan satuannya inci, kemudian yang skala utama bagian bawah itu satuannya milimeter. Nah, kemudian di sini ada tuas atau tanggai untuk mengukur kedalaman suatu benda dengan batas ya, dengan batas limit tertentu. Oke, sampai sini paham? Oke, ya paham, alhamdulillah. Nah, lanjut ya. Nah, ini cara membacanya ini. Sekarang kita cara membacanya untuk jangka sorong analog atau manual ya, dengan ketelitian 0,05 mm. Kemudian ada juga yang 0,05 mm. 0,02 mm. Nah, caranya gimana ini Bu? Caranya yang pertama kita cari dulu skala utamanya berapa. Nah, caranya cari skala utama yaitu adalah garis 0 yang ada di skala Nonius itu berhenti atau mendekati di garis berapa di skala utama. Oke, gini. Oke, kita bisa lihat ya, kalau di sini adalah 2,4 atau 24 mm ya. 24 mm. Oke, kita keep dulu nih, kita simpan untuk skala utamanya sudah dapat. Kemudian cari skala Noniusnya atau skala vernier. Berarti dua garis yang sejajar atau tegak lurus antara skala utama dan skala Nonius. Nah, kita dapat berapa ini? Oke, kita dapat ya, karena ini ketelitian 0,05 berarti kita dapat 0,70 mili ya. Nah, tinggal ditambahkan tadi 24 ditambahkan 0,70 mili sama dengan 24,7 mm atau 2,47 cm. Nah, ini satuannya diganti menjadi senti ya. Tapi kalau di verniernya adalah skala satuannya adalah milimeter. Oke, paham ya caranya ya. Tinggal cari skala utamanya, kemudian ditambahkan skala Nonius. Oke, kita lanjut. Nah, tapi bisa kita baca. Oke, ini soal ya. Soal kita, contoh soalnya kita jawab bareng-bareng dulu. Oke, kita cari skala utamanya ya. Ini skala utamanya
sudah didapat, ini ada 0. Nah, ini berarti angka 10, ini 11 ya. Berarti di antara 11 dan 12 kita ambil yang di depannya. Skala utamanya kita dapat adalah 11,00 mm. Kemudian kita cari skala noniusnya. Yang tegak lurus ini, yang tegak lurus adalah di angka 7. Nah, karena ini ada 0,05, ketelitian 0,05 gitu, kita tinggal dijumlahkan. Ini adalah 0,70. Kemudian tadi skala utamanya sudah didapat, 11,00 ditambahkan 0,70 mm sama dengan 11,70 mm. Oke, paham ya? Ini contoh soalnya. Kemudian ini ada 2 soal. Silahkan kalian jawab. Jika ada jawabannya benar, nanti saya kasih nilai plus. Ini ada soal yang pertama dan ini soal kedua. Berarti ini hanya ada 2 soal. Kalian silakan rebutan, siapa cepat dia dapat. Oke. Mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tadi materi yang sudah disampaikan tentang alat ukur mekanik. Yang pertama yang kita pelajari adalah alat ukur vernier kaliper atau jangka sorong. Kemudian vernier kaliper ada mikrometer. Nah, vernier kaliper sendiri ada 2 jenis. Biasanya yang digunakan adalah 0,02 mm ketelitian, kemudian ketelitian 0,05 mm dan 0,1 mm. Nah, tadi juga ada 2 jenis ya untuk vernier kaliper jangka sorongnya. Itu ada jenis vernier kaliper analog atau manual, kemudian alat ukur atau jangka sorong digital. Berarti kalian sudah juga mengetahui perbedaannya seperti apa. Nah, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang tadi bisa dipahami. Kemudian jika ada yang belum paham, bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Kemudian ini untuk tadi 2 soal, silakan cepet-cepetan yang bisa jawab. Jawabannya betul, saya beri nilai plus, dan jawabannya dikirim via WhatsApp saya ya. Nanti saya tunggu sampai nanti malam jam 8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena di masa pandemi ini, jangan lupa anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak melakukan mobilitas di luar lingkungan jika itu tidak terlalu penting. Stay safe ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.